Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus.
Shalom, selamat malam. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan membolehkan kami, Tuhan mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Apa yang Tuhan mau memperdalam, belajar dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dimanapun berada, biarlah kami dapat belajar lebih lagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada malam hari ini merupakan kelanjutan dari ibadah KKR di tanggal 17 Juli barusan. Ya, saya mereview bahwa hidup adalah perjalanan. Di dalam perjalanan pasti ada persimpangan. Pilihan mau kemana. Kita diperhadapkan pada berbagai pilihan. Bagaimana pilihan kita? Yang menentukan apakah Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Hidup dengan pilihan merupakan kelanjutan daripada ibadah KKR. Kita mau memperdalam lebih lagi. Life with choice. Nah, ada suatu cerita, kura-kura dan si kelinci. Di suatu pagi yang cerah, kura-kura dan kelinci keluar dari hutan. Bersama-sama mereka jalan. Mereka tiba di satu persimpangan. Di jalan itu ada dua papan penunjuk. Yang kiri, jalan kiri, cepat, pendek, tapi penuh jebakan. Jalan yang kanan, lambat, menanjak, tapi aman dan pasti sampai. Kelinci, saudara tahu, terkenal cepat dan sangat responsif. Langsung berkata, aku pilih jalan kiri aja. Cepat sampai, aku bisa menghindari jebakan. Karena aku lincah, bisa loncat sana kemari. Nah, si kura-kura yang lamban, tapi bijaksana, berpikir sejenak dan berkata, aku pilih jalan kanan. Mungkin lebih lama, tetapi aku ingin sampai dengan selamat. Dan mereka pun berpisah. Sepanjang jalan kiri, kelinci harus melompati lubang jebakan sampai dikejar anjing liar. Akhirnya ia kelelahan dan tersesat entah kemana. Sementara itu, kura-kura perlahan-lahan mendaki, melewati sungai yang kecil, dan berteduh saat hujan. Perjalanannya lama, tapi akhirnya ia tiba di padang rumput yang indah dan aman. Beberapa hari kemudian, kelinci muncul. Kelinci dengan lelah dan kotor, akhirnya sampai juga dengan luka sekujur badannya. Dan dia membawa pelajaran berharga. Cepat bukan selalu yang terbaik. Bijak memilih jalan adalah kunci. Cerita ini dalam hidup kita sangat relevan. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan yang cepat dan kelihatannya enak, tapi belum tentu baik. Tuhan memberi kita hikmat agar kita tidak hanya memilih yang kelihatan menarik, tetapi yang benar dan membawa kehidupan. Di Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati dalam menentukan pilihan. Jalan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pikir jalan itu enak, lurus, tapi menuju ke maut. Pilihan yang baik akan membawa kebahagiaan dalam hidup setiap pribadi. Kita mau belajar beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Kita belajar dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk sedang mengalami masa sulit. Bayangkan, ladang gagal panen, ternak mati, dan kehidupan serba kekurangan. Tetapi di tengah semuanya itu, Habakuk memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia yakin Tuhan adalah sumber kekuatan dan keselamatannya. Nah, ayat-ayat ini muncul sebagai respon Habakuk setelah ia mendapat jawaban dari Tuhan. Ia menyadari bahwa Tuhan tetap berdaulat dan punya rencana, meski jalannya sulit dipahami. Habakuk, saudara tahu, adalah seorang nabi yang hidup di Yehuda sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Ia dikenal dengan kitabnya dalam Alkitab yang berisi percakapannya dengan Tuhan tentang keadilan dan penderitaan. Habakuk bergumul dengan pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan merajalela? Dan bagaimana orang benar bisa menderita? Saat itu Yehuda sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Raja Yoyakim yang jahat berkuasa, dan rakyat hidup dalam ketakutan akan penjajahan Babel. Kemerosotan moral dan penyembahan berhala merajalela. Dan Habakuk merasa tidak berdaya menghadapi semuanya itu. Yehuda sedang dalam ancaman kerajaan Babel yang kuat. Habakuk melihat ketidakadilan dan kekerasan di sekelilingnya. Dan ia bertanya-tanya mengapa Tuhan seolah diam saja. Pelayanan Habakuk berfokus menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda yang sedang dalam kemerosotan moral. Ia menyerukan pertobatan dan mengingatkan akan hukuman Tuhan yang datang melalui bangsa Babel. Namun Habakuk juga menyampaikan penghiburan dan pengharapan bagi umat Tuhan yang setia. Ayat-ayat yang di atas menggambarkan situasi sulit yang dialami Habakuk. Tetapi Habakuk tetap percaya pada Tuhan meski keadaan sangat buruk. Ia yakin Tuhan adalah sumber kekuatannya, bahkan saat semuanya tampak hilang. Saudara-saudara, pesan utama Habakuk adalah tentang kedaulatan Tuhan atas segala bangsa, termasuk Babel yang jahat. Ia menekankan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah dan pada akhirnya keadilan akan ditegakkan. Habakuk juga mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan iman, bahkan saat keadaan sulit dan tidak bisa dipahami. Saudara-saudara mungkin mengalami hal itu. Pesan Habakuk ini sangat relevan dengan kita di saat ini. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan tidak keadilan, kita bisa belajar dari Habakuk untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia mengajarkan kita untuk bersabar, berdoa, dan mencari keadilan. Tetap yakin bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Kita belajar lebih dalam lagi. Beberapa tokoh firman Tuhan di Injil juga mengajarkan bagaimana mereka diperhadapkan pada pilihan. Bagaimana tokoh besar pun memberikan pilihan-pilihan itu setelah menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Kita belajar dari Musa. Kita ambil dari Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di sini Musa mengajarkan pilihlah kehidupan. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kita pilihan untuk memilih jalan hidup kita. Firman Tuhan juga diambil dari khotbah Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Saudara tahu selama 40 tahun bangsa Israel disertai Tuhan dan akan masuk ke tanah perjanjian. Musa mau melepaskan pilihan kepada bangsa Israel. Musa ingin menekankan bahwa hidup mereka tergantung pada pilihan mereka untuk taat kepada Tuhan.
Ketaatan akan membawa berkat dan kehidupan. Sementara ketidaktaatan akan membawa kutuk dan kematian. Ini firman Tuhan jelas. Kamu mau kehidupan atau kematian? Berkat atau kutuk? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan. Nah, Musa mengingatkan mereka bahwa kesetiaan mereka kepada Tuhan akan menentukan masa depan mereka di tanah yang baru. Luar biasa. Yang kedua, Yosua. Bagaimana Yosua menantang bangsa Israel untuk memilih siapa yang akan mereka layani. Pilihlah Tuhanmu. Mereka melayani Tuhan. Nah, kita baca Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk melayani Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah-Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah-Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Diberikan pilihan, kamu mau menyembah Tuhan yang mana? Allah-Allah yang padanya nenek moyang, Allah-Allah nenek moyang kita? Atau Allah-Allah dari musuh kita? Atau orang seberang? Tetapi Yosua memilih, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menyembah Allah nenek moyang atau Allah negara tetangga atau musuh. Ayat ini menekankan bahwa setiap orang harus membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan. Memilih Tuhan mana yang kita sembah. Di mana pilihan saudara? Tuhan yang mana? Yosua memberikan pilihan. Pilihan yang mana kita mau ambil? Yosua memilih menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Di perjanjian baru, di pembaktian ini kita belajar lebih dalam lagi tentang pilihan-pilihan. Di perjanjian baru juga memberikan konsep pilihan hidup yang relevan dengan penekanan yang berbeda. Tuhan Yesus sendiri sering berbicara tentang pilihan antara jalan yang sempit yang menuju hidup kekal dan jalan lebar yang menuju kebinasaan. Kita baca Matius 7 ayat 13 sampai 14. Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya." Firman Tuhan menggambarkan pilihan antara yang jalan yang mudah tetapi menuju kebinasaan, dan jalan yang sulit sesak tetapi menuju kehidupan yang kekal. Masuklah. Tuhan Yesus mengajarkan kita masuk melalui pintu yang sesak kepada kehidupan, meskipun sedikit orang yang menemukannya. Berikut dari ayat ini tentang jalan yang benar. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjalanan dan harus memilih. Pilihan juga tentang bersikap. Ayat sebelumnya berbicara tentang timbal balik. Kemudian ayat 13 sampai 14 tentang pilihan jalan. Seperti kura-kura dan kelinci. Mau ambil jalan yang mana? Kelinci ambil jalan yang gampang. Menurut dia, menurut pikiran dia mampu. Tetapi kura-kura mau tekun ke jalan yang benar. Meskipun mungkin sulit dan lambat. Lama. Tapi kalau itu jalan benar, tidak usah khawatir. Kita akan sampai kepada tujuan kita. Belajar menentukan pilihan. Nah, Rasul Paulus juga mengajarkan pentingnya memilih. Memilih apa? Saudara-saudara. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Ia berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Rasul Paulus mengajarkan tentang pilihlah keinginan. Keinginan yang mana? Ayat ini menggambarkan pilihan antara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus
atau hidup yang dikuasai oleh keinginan duniawi. Keinginan daging itu enak kelihatannya, lesat. Misalnya untuk makan aja, yang paling simple. Makan tidak terkontrol, akhirnya apa? Banyak penyakit. Keinginan daging yang tidak terkontrol. Keinginan, terus. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, pasti tidak sesuai dengan keinginan daging. Di sini dikatakan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mungkin keinginan daging kita menghendaki A, B, C. Tapi keinginan roh mungkin berbeda dengan keinginan kita. Ini hidup yang dipimpin oleh roh. Pilihlah keinginan saudara. Dipimpin oleh roh atau keinginan daging kita. Ada upah yang akan kita terima ketika kita memilih yang baik. Ketika kita memilih yang benar. Mari, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensi, memiliki akibat. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memilih jalan yang benar. Yaitu jalan yang menuju kehidupan. Ini bukan berarti hidup akan selalu mudah. Saudara-saudara, tetapi kita memiliki jaminan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Firman Tuhan malam hari ini memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan bagi kita saat ini juga adalah pedoman hidup. Firman Tuhan membantu kita membedakan mana yang benar dan salah, serta memberikan kita hikmat untuk membuat keputusan yang bijak. Firman Tuhan juga memberikan kita penghiburan saat menghadapi kesulitan dan kekuatan untuk terus maju. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan, dan berdoa. Apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan ini menjadi rema buat kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, kita berbicara. Kapan saatnya Tuhan berbicara? Saatnya firman Tuhan diberitakan. Dan firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita. Itu saatnya Tuhan berbicara. Mari kita belajar. Mari kita dalami akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan mengenai kita. Melalui firman Tuhannya dijelaskan bahwa rancangan yang Tuhan mau adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudara harus tahu itu. Dan untuk memberikan kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Luar biasa janji Tuhan. Tuhan punya rancangan. Pilihlah jalan yang terbaik. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ada komunikasi terhubung. Maka kita bisa memutuskan pilihan apa. Di setiap jalan, di setiap persimpangan kita. Tuhan bisa membantu kita menentukan pilihan kita yang sesuai dengan kehendaknya. Tentukan pilihan saudara. Life with choice. Bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara terus dalam tiap hati kami. Dimanapun kami melihat ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah melekat dalam tiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa menjawab syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.